Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kembali rasa syukur kita haturkan kepada Allah SWT yang telah mengantarkan kita memasuki bulan Ramadan. Satu pekan bulan Ramadan kita lewati, masuk ke pekan kedua, dan kita berharap mudah-mudahan Allah menyempurnakan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini istimewa dari banyak sisi. Salah satu kisah yang berkaitan dengan keistimewaan Ramadan adalah ketika ada dua orang sama-sama masuk Islam, kemudian yang satu meninggal mati syahid, yang satu lagi masih hidup dan meninggalnya 1 tahun kemudian. Salah seorang sahabat cerita, kemudian saya bermimpi bertemu dengan dua orang yang sama-sama masuk Islam, masuk Islamnya bareng. Tapi pada saat itu saya bertemu dengan kedua orang ini di depan pintu surga. Pada saat akan masuk surga, ternyata malaikat keluar dan memanggil yang meninggal belakangan, yang meninggal setahun kemudian. Itu malah justru masuk duluan, masuk surga lebih dulu dari yang mati syahid. Di malaikat keluar kemudian mempersilahkan yang meninggal belakangan masuk surga. Kemudian malaikat keluar lagi mempersilahkan yang mati syahid, yang meninggal setahun lebih dulu masuk surga. Lalu sahabat ini ditemui oleh malaikat dan malaikatnya mengatakan, kamu belum saatnya masuk surga. Akhirnya sahabat ini bangun. Nah, setelah bangun lalu bercerita. Dan dulu kalau di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada yang mimpi biasa cerita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu diceritakan kejadiannya. Para sahabatnya yang mendengar itu merasa heran, kenapa yang meninggal belakangan, yang masih hidup 1 tahun, masuk surganya lebih duluan, padahal meninggalnya biasa. Sementara yang meninggal duluan dan mati syahid masuk surganya belakangan. Lalu Nabi SAW menjelaskan, saya yakin kalian merasa heran kenapa yang satu masuk surga lebih dulu dari yang lain. Dan ini sekaligus menunjukkan istimewanya sahabat. Kalau sahabat itu bukan cuma berpikir yang penting masuk surga, tapi bagaimana caranya masuk surga lebih dulu dari yang lain. Inilah yang dinamakan dengan fastabiqul khairat. Artinya semua sama-sama berlomba ingin masuk surga, tapi kalau bisa masuk surga lebih dulu dari yang lain, yang mereka cari. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwa yang meninggal belakangan ini masuk surganya lebih dulu karena yang pertama bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi kalau kita sekarang ini bertemu dengan bulan Ramadan dan kita punya Ramadan lebih dari yang lain,
maka kita punya peluang masuk surga lebih duluan dari yang lain. Dan itulah rahasianya kenapa Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, kalau saya bertemu dengan orang yang lebih sepuh dari saya, lebih tua dari saya mengatakan beliau lebih baik dari saya. Nah, saya mengatakan beliau lebih baik dari saya. Kenapa? Karena salah satunya adalah bertemu dengan bulan Ramadan lebih banyak. Sekarang kalau ada orang berumur 40 tahun, yang satu lagi berumur 41 tahun, maka yang 41 tahun bertemu Ramadan lebih banyak. Selisihnya satu Ramadan. Dan satu Ramadan itu diisi dengan puasa, tarawih, kita berbuka, makan makanan itu dapat pahala. Belum lagi mengerjakan beberapa ibadah di bulan Ramadan. Seandainya kita menyisihkan 1.000 rupiah setiap hari di bulan Ramadan, angka 30.000 untuk satu bulan, sekali Ramadan itu menjadi kelebihan yang dimiliki dan tidak bisa disaingi yang lain. Nah, Nabi SAW menjelaskan yang pertama karena dia bertemu dengan bulan Ramadan. Yang kedua karena mengerjakan sholat selama sekian rakaat. Maksudnya selama 1 tahun sholat 5 waktu, sholat sunnah, bisa qobliyah, ba'diyah, sholat Jumat. Maka amal inilah yang bisa menyaingi saudaranya yang tidak sempat mengerjakan amalan tersebut. Itu sebabnya kalau kita bertemu bulan Ramadan, kita merasa bergembira karena punya kesempatan bukan hanya masuk surga, tetapi sesama yang masuk surga. Kalau bertemu bulan Ramadan lebih banyak, maka peluang masuk surga lebih dulu menjadi lebih besar. Nah, ini yang patut kita syukuri Bapak Ibu sekalian dari bulan Ramadan yang alhamdulillah kita jalani tahun 1443 Hijriah. Dan meskipun kita masih di 10 hari pertama dan beberapa hari ke depan kita akan masuk 10 hari kedua, kemudian 10 hari ketiga insyaallah. Ini yang patut kita syukuri. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau di bulan Ramadan kita biasa membicarakan tentang ayat puasa, kemudian kegiatan sholat tarawih, juga beberapa amal yang rutin dan biasa kita kerjakan. Saya akan coba untuk mengangkat ayat-ayat tentang puasa ini, tetapi saya akan membahasnya dikaitkan dengan sirah nabawiyah, dengan sejarah, seperti halnya tadi mengawali pembahasan dengan kisah. Dimulai dari yang pertama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Surat Al-Baqarah ayat 183. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan ajakan, seruan, panggilan kepada orang-orang yang beriman. Di ayat 178, ini ayat 183. Jadi kalau kita pindah ke halaman sebelumnya, kira-kira 2 halaman sebelumnya, di ayat 178 Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikum. Jadi sama 178, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikum. Ayat 183 juga sama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikum. Nah, bedanya kalau di ayat 178 ayatnya tentang hukum qisas. Jadi kalau ada pembunuhan, maka salah satu cara untuk menghentikan supaya kasus pembunuhan tidak berulang kembali adalah dilaksanakan hukum qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla.
Kalau di ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi sama-sama diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Apa pesan yang ingin disampaikan? Kalau kita menerima syariat puasa, maka kita juga harus siap untuk menerima syariat qisas. Karena sama-sama diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Kalau yang satu diterima, satu lagi tidak diterima, ini malah justru membingungkan. Ayatnya sama, jaraknya hanya cuma 2 halaman atau kira-kira 1 lembar. Kenapa yang lembar sebelumnya tidak diterima, yang lembar ini diterima? Ini agak membingungkan. Nah, sekaligus ini untuk mengajarkan kepada kita bahwa syariat itu bentuknya bermacam-macam. Kalau dilihat dari sisi disukai dan tidak disukai, syariat itu ada 2 jenis. Ada syariat yang disukai, disenangi, dan ada syariat yang tidak disenangi. Contoh syariat yang disenangi adalah Idul Adha. Setelah kita sholat Id, kemudian nyembelih, setelah itu makan-makan. Bahkan bukan hanya sekedar boleh makan-makan, diperintahkan untuk makan, bahkan diharamkan puasa. Bukan hanya Idul Adha-nya, 3 hari sesudahnya pun tidak boleh puasa. Haram hukumnya puasa. Ayyamu mina, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jalla. Hari tasyrik itu hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah azza wa jalla. Kan enak, syariat itu acaranya makan-makan. Sudahannya, lauknya enak, dapat pahala besar. Itu syariat yang menyenangkan. Dan hampir bisa dikatakan semua kita suka. Kalau masalah ada yang nggak suka daging ini lalu suka daging yang itu, nanti tinggal milih saja dulu. Karena ada yang mungkin masalahnya daging kambing dan daging sapi ini tidak semuanya suka. Kalau masalah nanti dimasaknya mau pakai dalam bentuk sate, kemudian tongseng, ini dan itu, silahkan diolah dengan cara masing-masing, dengan cara yang disukai. Tapi ini sekaligus untuk menunjukkan pada kita syariatnya syariat yang disukai dan pahalanya besar. Nah, banyak yang suka dengan seperti ini. Nah, tetapi ada syariat yang belum tentu orang suka. Contohnya adalah yang berhubungan dengan jihad. Allah berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Lagi-lagi dengan menggunakan kata kutiba alaikum. Diwajibkan kepada kalian berjihad, dan syariat ini adalah syariat yang tidak kalian sukai. Allah sampai membahasakannya begitu. Ini artinya ada syariat yang disukai dan tidak disukai. Ada yang senang dan tidak senang. Nah, kalau sikapnya sebagai seorang muslim cuma satu, sami'na wa ata'na. Mau suka, tidak suka, senang, nggak senang, pokoknya wajib dikerjakan. Nah, ini yang pertama, ada ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kemudian karena kutiba alal ladzina min qablikum, nah ini lagi sejarah. Sebagaimana puasa ini diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Jadi puasa ini sudah pernah ada. Nah, bedanya begini. Pada umat terdahulu kita tidak mendapatkan informasi yang lengkap dan detail bagaimana cara puasa mereka. Tapi mereka diwajibkan puasa. Misalnya puasanya Nabi Nuh, puasanya Nabi Hud, puasanya Nabi Soleh, puasanya Nabi Sulaiman, puasanya Nabi dan Rasul yang begitu banyak. Yang kita tahu, yang terkenal cuma satu, puasanya Nabi Daud alaihissalam. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Kalau Nabi yang lain tidak tahu caranya. Makanya Allah mengatakan karena kutiba alal ladzina min qablikum, itu artinya sama-sama diwajibkan puasa. Cara puasanya, waktu puasanya, dan kaifiyah atau cara-cara yang lainnya kita tidak tahu lengkapnya.
tapi sama-sama diwajibkan puasa. Nah, kalau umat dulu sudah pernah diwajibkan puasa, maka umat ini pun puasa dengan cara yang tidak harus sama, tapi sama-sama puasa. Nah, ini puasa. Kemudian kalau kita lihat dalam sirah nabawiyah kehidupan Nabi SAW, puasa yang pernah diwajibkan dalam Islam itu ada dua. Puasa yang pertama sebelum puasa Ramadan adalah puasa Asyura. Puasa Asyura itu adalah puasa tanggal 10 Muharram. Asyura dari kata asyarah yang artinya 10. Asyura artinya hari ke-10 di bulan Muharram. Ini pernah diwajibkan. Tapi pada tahun kedua Hijriah puasa tersebut dihapuskan dan hukumnya menjadi sunnah, dan puasa yang wajib diganti dengan puasa Ramadan. Dan ini menunjukkan bahwa syariat itu bertahap. Tadinya puasanya yang wajib cuma sehari, lalu pindah dari puasa yang wajib 1 bulan, yaitu bulan Ramadan. Nah, kemudian ditutup dengan la'allakum tattaqun. Pada ayat keduanya, ayat 184, Allah menyebutkan ayyaman ma'dudat. Puasa Ramadan itu gak banyak, cuma beberapa hari dan bisa dihitung, tidak mencapai 10%. Hanya 1 bulan dari 12 bulan yang ada. Jadi gak banyak. Dan di ayat ketiganya disebutkan syahrul Ramadan. Hari yang dimaksud itu adalah di bulan Ramadan. Jadi puasa yang diwajibkan itu adalah puasa di bulan Ramadan. Di dua ayat ini Allah mulai masuk menjelaskan tentang beberapa hukum-hukum fikih. Bagi yang sakit, maka boleh berbuka puasa. Tapi bukan sembarang sakit. Sebab kalau sakit, semua orang bisa mengatakan saya juga sedang sakit. Sakit yang dimaksud adalah sakit yang membuat orang tidak bisa berpuasa. Kalau cuma sakitnya karena tadi misalnya nggak sengaja kena jarum, juga sakit. Atau mungkin ada yang disuntik vaksin booster, juga kan sakit. Maksudnya sakit disuntiknya, itu tidak termasuk sakit yang membolehkan orang berbuka puasa. Apalagi kalau mengatakan sakit hati, ini nggak masuk. Kalau sakit hati susah diukurnya. Saya tersinggung, sakit hati, nggak terima, lalu buka puasa. Nah ini nggak masuk, karena sakit yang dimaksud bukan itu. Meskipun dalam bahasa Indonesia kita mengatakan itu sakit, bahkan ada yang mengatakan sakitnya tuh di sini, dan bisa lebih sakit. Ada yang mengatakan sakit hati itu lebih baik, lebih berat daripada sakit gigi. Tapi tetap tidak boleh berbuka puasa. Nah, demikianlah yang kedua, musafir. Orang yang pergian boleh berbuka puasa. Boleh itu artinya kalau mau berbuka silakan, kalau mau tetap puasa juga silakan. Masing-masing bisa mengukur. Mengukurnya gimana? Mengukurnya pertama kekuatan tubuhnya. Saya insya Allah kuat mengukur kalau mau puasa terus. Silakan dan tidak masalah. Atau misalnya mengukur dengan kegiatan. Awalnya kuat, kok tambah berat, tambah berat. Nah ini juga harus diperhatikan. Contoh penerapan yang seperti ini adalah jamaah haji, termasuk yang dari Jogja. Mungkin ada yang berangkat umroh di bulan Ramadan ini. Sebagian jamaah menggunakan penerbangan pesawatnya dari Jakarta yang berangkatnya jam 10 pagi. Kalau berangkat jam 10 pagi dari Jakarta, penerbangan Jakarta ke Jeddah atau Madinah itu sekitar 9,5 jam. Kalau perjalanannya dari Jakarta kemudian ke Jeddah, kan berarti maghribnya tambah lama. Puasanya, berbukanya bisa tambah lama.
kok nggak berbuka juga. Kenapa? Karena tambah mundur. Kalau kita ke timur tambah cepat. Tapi kalau kita ke barat, kalau kita ke barat malah justru tambah lama. Nah itu pilihan. Kalau mau tetap puasa silahkan, tapi resikonya nambah jamnya. Karena penerbangannya selain tambah lama, ya selain memang lama penerbangannya lebih dari 9 jam, terus juga waktu berbukanya jadi tambah lama. Saya pernah membawa jamaah, saya tawarkan ke jamaah mau berbuka atau mau puasa. Saya ceritakan kondisinya. Kalau pesawatnya jelas standar, pesawat itu dimana-mana ber-AC, kan nggak ada pesawat yang nggak pakai AC lalu buka jendela ya. Semua pesawat sama. Kemudian lama penerbangan juga sama ya, kira-kira 9 jam 30 menit atau 9 jam 40 menit ya. Selisihnya dikit lah, hitungannya menit. Kursinya juga sama. Jadi kursinya semua kursi pesawat kan ya empuk semua. Tapi belum tentu semua orang kuat menahan puasa dalam waktu yang tambah panjang. Sekarang kalau Bapak Ibu sekalian diumumkan sore ini puasa kita insya Allah nambah 2 jam. Kira-kira gimana Pak? Diumumkan insya Allah nanti buka puasanya masih 2 jam lagi. Kan sudah ada yang langsung kecewa. Kok pengumumannya baru sekarang ya? Kok kayak tadi dari sejak pembukaan MC menyampaikan diumumkan hari ini buka puasanya mundur 2 jam. Nah kalau sudah diumumkan dari awal kan akan persiapan. Kalau tahu begitu ya, nanti diumumkan akan mundur 4 jam. Kalau sudah diumumkan 4 jam kan akan mikir-mikir ini puasa enggak ya? Kalau sampai mundur 4 jam. Nah itu sebabnya kenapa waktu itu sejak sebelum terbang, bahkan sejak 1 hari sebelum berangkat, saya sudah sampaikan ke jamaah, silakan. Ini kondisinya seperti ini dan nanti akan tambah lama. Kalau mau berbuka, ini masuk dalam keringanan yang Allah sebutkan. Dalam istilah agamanya namanya rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Dan bentuknya macam-macam rukhsah. Ada yang tadinya mengerjakan, jadi tidak mengerjakan di waktu tersebut, tapi pindah ke hari yang lain. Contohnya puasa. Ada rukhsah yang lain mengerjakan tapi diganti dengan bentuk yang lain. Misalnya untuk bapak itu yang sudah sangat sepuh dan tidak mungkin puasa, maka bayar fidyah, diganti tidak ada puasa. Nah, ketika saya cerita begitu, hampir semua dan akhirnya kemudian diputuskan rombongan kita berbuka puasa sejak awal. Jadi tidak puasa karena memang masuk kategori musafir. Begitu naik pesawat, ternyata cuma rombongan kita yang berbuka puasa, yang lain tetap puasa. Pramugarinya tanya, ini puasa nggak Pak? Rombongan kami nggak puasa. Akhirnya pada saat ini standar penerbangan, kalau sudah naik pesawat sekitar 1 jam naik pesawat atau 1,5 jam naik pesawat, kemudian dibagikan makanan. Ya, kita makan. Tapi kan kanan kiri atau yang belakang yang rombongan yang lain yang melihat kan terganggu juga ya. Lihat makanan, lihat minuman. Terus kemudian setelah setengah perjalanan dibagikan lagi makanan. Ya, sana lihat lagi. Nah kemudian ada yang menghitung, nah ini nampaknya sudah masuk waktu maghrib, waktu Indonesia. Tapi belum juga maghrib karena ini perjalanannya ke barat kan tambah mundur. Selisihnya 4 jam. Nah terus akhirnya rombongan yang lain ditenangkan oleh ustadznya, harap tenang, harap sabar, menahan godaan ya, melihat orang makan. Tentu yang makan ini tidak sengaja mempertontonkan makan di depan orang ya, karena memang duduk di tempat masing-masing, tidak ada yang jalan-jalan kemudian pegang makanan minumannya, tetap duduk di tempat masing-masing dan tidak mempertontonkan makannya, ya makan biasa saja di tempat duduknya. Nah, tapi yang lain nampaknya sudah mulai gelisah karena ini sudah masuk waktu maghrib tapi waktu Indonesia.
Sementara kalau mundur ke barat, ya belum maghrib. Apalagi tambah ke barat lagi, semakin ke barat semakin lama. Sampai akhirnya kemudian tiba-tiba pramugarinya ini mengeluarkan fatwa yang aneh. Kalau bapak ibu yang mau berbuka mengikuti waktu Indonesia, silahkan. Ini aneh juga, ini fatwa baru ini. Di mana-mana kalau kita berbuka puasa kan mengikuti tempat di mana kita berada. Kan nggak bisa misalnya begini. Sekarang ada orang Papua tinggal di Jogja dan baru mendarat di Bandara Jogja hari ini. Sekarang misalnya. Kalau di Papua sudah berbuka, karena Papua 2 jam lebih dulu daripada Jogja. Tapi nggak mungkin. Jadi mengatakan saya orang Papua dan saya tadi sahur di Papua. Ya tetap kemungkinan bukanya ngikuti Jogja, nggak bisa ngikuti waktu Papua meskipun jamnya masih belum disesuaikan. Ya, masih lebih dulu 2 jam, tetap ngikuti Jogja karena Jogja detik ini belum berbuka puasa, masih ada beberapa menit. Nah, akhirnya kondisinya sebagian mulai gelisah karena kondisi tadi. Nah, itu sebetulnya kondisi safar. Musafir itu boleh berbuka puasa. Meskipun para ulama, meskipun perjalanannya tadi kursinya empuk, lalu penerbangannya ber-AC, kegiatannya juga cuma duduk aja. Karena di pesawat nggak bisa jalan-jalan juga, mau jalan-jalan kemana? Yang paling-paling ke kamar mandi, toilet, kemudian kembali ke tempat duduk. Tidak ada arena bermain, tidak ada tempat untuk jalan-jalan melihat sesuatu ya. Yang ada cuma tempat duduk dan toilet. Nah, itu contoh rukhsah atau keringanan bagi orang yang berpuasa. Yang terakhir di ayat yang ke-187. Nah, di ayat 187 ini Allah SWT berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian pada malam-malam berpuasa ar-rafathu ila nisaikum. Rafat itu melakukan hubungan suami istri. Rafathu ila nisaikum. Kalau orang membaca ayat ini sepintas mungkin bertanya-tanya, kok makai disebutkan dihalalkan? Dihalalkan melakukan hubungan. Dan apa sebelumnya tidak halal? Kan begitu. Jadi kan istrinya sendiri. Lalu apa masalahnya kok sampai disebutkan uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian? Kalau disebutkan dihalalkan bagi kalian berarti sebelumnya tidak halal. Nah ternyata, itu lagi-lagi sisiran nabawiyah sejarahnya. Jadi awalnya syariat puasa itu tidak seperti sekarang ini. Syariat puasa itu awalnya, kalau orang yang sudah berbuka puasa, nanti maghrib berbuka, kemudian masih bangun, makan, minum, sholat isya, silakan makan, minum. Begitu selesai makan, minum, tidur, nah sudah mulai puasa. Sudah nggak boleh makan, minum, termasuk hubungan suami istri sampai kapan? Sampai maghrib berikutnya. Nah, dalam beberapa buku tafsir diceritakan, ini kisah dalam Sirah Nabawiyah. Ada sahabat yang sehari bekerja, sampai di rumah ketemu istrinya, lalu nyampaikan, kemudian istrinya langsung paham. Ya, lalu istrinya nyiapkan hidangan, tunggu sebentar, disiapkan karena ternyata hidangannya belum siap. Sang suami yang kelelahan lalu merebahkan badannya, ketiduran, bablas. Begitu lihat itu akhirnya apa? Istrinya bilang, rugi. Udah makan, udah siapkan, nggak bisa makan karena apa? Sudah tidur. Akhirnya nggak bisa makan. Kemudian besok bangun subuh, beraktivitas lagi, kerja lagi, pingsan. Karena kemarin seharian puasa, bekerja, malam nggak makan, minum, kemudian paginya kerja, sampai akhirnya pingsan. Disampaikan kepada Nabi SAW kejadian. Nah, kasus yang lain bukan makan minum tapi hubungan suami istri. Nah,
Kemudian ketika turun ayat ini, para sahabat semuanya luar biasa. Karena apa? Ayat itu menyebutkan berarti sejak turunnya ayat 187 surat Al-Baqarah, yang namanya makan dan minum itu boleh dilakukan, termasuk hubungan suami istri boleh dilakukan sampai batasnya kapan? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai waktu fajar, yaitu sampai waktu subuh. Jadi masih boleh, silakan mau makan, minum, meskipun sudah tidur, lalu bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, yang jelas sampai sebelum subuh. Nah, sejak ayat ini maka puasa itu syariatnya mulai dari subuh sampai dengan maghrib. Nah, dari situlah Bapak Ibu sekalian kita bisa lihat di semua buku-buku fikih definisi puasa. Di definisi puasa itu hanya menahan dari semua yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar, dari waktu subuh sampai terbenamnya matahari. Nah, ini yang berkaitan dengan berpuasa pada awal Islam dan berpuasa sejak turunnya ayat 187. Ada dua hal yang terakhir yang terdapat di ayat 187 ini. Yang pertama, Allah menyebutkan silahkan makan, silahkan minum, dan sampai sebutkan termasuk hubungan suami istri sampai dengan waktu fajar atau waktu subuh. Ini artinya semuanya boleh dan silahkan mau dilakukan, dan batasnya sampai dengan fajar atau waktu subuh. Itulah yang kemudian dipelajari oleh para ulama. Waktu subuh itu kapan? Nah, alhamdulillah saya tadi begitu datang langsung lihat jadwal waktu subuhnya nih. Karena mungkin berbeda dengan jadwal yang sempat disebarkan di beberapa tempat. 2 hari yang lalu sudah buka puasa begini, saya jalan-jalan ke Masjid Jogokarian. Lalu ada yang membagikan selebaran waktu mulai dari waktu sholat 5 waktu dan termasuk waktu berbuka. Nah, di jadwalnya masih tertulis bukan subuhnya 4.32, tapi 4.26 atau 27 tidak salah. Jadi masih selisih sekitar 7 atau 8 menit. Karena setelah nampaknya ini belum masuk waktu subuh ya, betul-betul waktu subuhnya. Nah, kemudian yang terakhir di ayat itu, dan ini mohon maaf disampaikan, itu ini sebenarnya temanya khusus untuk yang sudah berumah tangga. Ayat ini secara khusus menyebutkan wabtahu ma kasaballahu lakum. Carilah yang Allah karuniakan kepada kalian. Di awal ayat menyebutkan pada malam puasa orang boleh melakukan hubungan suami istri, tetapi pada lanjutan ayat yang disebutkan wabtahu ma kasaballahu lakum. Carilah karunia yang Allah berikan kepada kalian. Sebagai ulama menafsirkan di situ adalah anak. Makanya kemudian kenapa di 20 hari pertama bulan Ramadan dipersilahkan Bapak Ibu bukan cuma makan dan minum, termasuk hubungan suami istri di malam-malam bulan Ramadan. Tadi malam saya mencari penelitian, saya mendengar seorang yang mendapatkan hasil riset, hasil penelitian bahwa kualitas sperma laki-laki di Ramadan itu lebih bagus daripada di hari yang lain. Makanya kemudian kenapa sebagian menyarankan untuk melakukan yang disebutkan di ayat 187, termasuk yang selama ini malah mungkin belum punya keturunan. Di salah satu yang bisa dilakukan adalah berpuasa, kemudian pada malam-malam juga melakukan hubungan ini sebagai upaya untuk punya keturunan. Ini salah satu hikmahnya. Nah, ini Ibu sekalian, dan sebagai penutup di ayat ini Allah berfirman la'allahum yattaqun. Di 183 la'allahum tattaqun, di sini la'allahum yattaqun. Ajakannya sama, ajakannya adalah berharap mudah-mudahan Allah SWT memberikan karunia ketakwaan pada kita semua. Takwa itu bentuknya apa?
paling gampang bisa disederhanakan dengan menjalankan perintah, menjauhi larangan. Maksudnya adalah siap untuk menjalankan perintah dengan maksud untuk beribadah dan menjauhi larangan dalam rangka taat kepada Allah SWT. Jadi bukan cuma sekedar menjalankan perintah tapi merasa tersiksa atau terbebani. Tapi menjalankannya dengan penuh sukacita, menjalankannya dengan kegembiraan yang luar biasa. Kita bersyukur Allah SWT mensyariatkan kepada kita semua puasa yang alhamdulillah ternyata puasa ini banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah penyakit-penyakit yang mungkin muncul dari perut. Sampai-sampai ada penelitian tentang pengobatan dengan cara puasa. Nah, kita nggak perlu pengobatan dengan cara puasa, sudah ada syariat puasa. Setiap tahun Allah sediakan 1 bulan untuk puasa. Kalau ingin tambah, maka masih ada puasa-puasa sunnah. Nah, kalau berkaitan dengan tambah dan kurang ini, bedanya kita dengan sahabat. Kalau dalam hal tawar menawar, kalau sahabat itu nawarnya ke atas, kalau kita nawarnya ke bawah. Contohnya begini, Abu Dzar radhiyallahu anhu cerita, Nabi SAW pernah sholat malam di bulan Ramadan, karena beliau itu puasa Ramadan cuma 9 kali. Nabi Muhammad SAW seumur hidup ketemu bulan Ramadan cuma 9 kali. Tahun kedua sampai dengan tahun ke-10. Jadi 9 kali Ramadan. Di salah satu Ramadan, Abu Dzar cerita, Nabi SAW itu tidak sholat tarawih sampai malam 22. Di malam 23 sholat sampai sepertiga malam. Malam 24 tidak sholat lagi. Malam 25 sholat sampai setengah malam. Sholat sampai tengah malam. Tengah malam itu jam berapa? Kalau sekarang, kalau subuhnya 4.32, kemudian maghribnya 17.43, kira-kira tengah malam itu jam 11:09. Itu tengah malamnya. Karena tengah malam itu ngitungnya maghrib dengan subuh lalu dibagi 2. Jadi bukan jam 12 malam. Kecuali kalau subuhnya jam 6, maghribnya jam 6, tengah malamnya jam 12 malam. Tapi kalau subuhnya jam 4:32, maghribnya jam 17.43, sudah pasti bukan jam 12 malam. Nanti monggo dihitung, tapi kira-kira waktunya itu adalah jam 11:08 ke 11:09. Kalau sekarang ya, tenang. Bayangkan sholat mulai ba'da isya sampai tengah malam. Kalau mulai ba'da isya sampai tengah malam, kira-kira apa yang muncul? Abu Dzar nawar. Kalau kita nawar supaya diturunkan, boleh jangan lama-lama. Tapi Abu Dzar malah justru tawarnya apa? Lalu nafal karena baqiyat lailatina hadhihi. Ya Rasulullah, kenapa kok enggak sholat lagi dengan sisa malam yang tersedia? Jadi minta tambah. Kalau kita minta kurang, itu sama-sama nawar. Jadi bedanya sahabat, kalau nawar ke atas, kalau kita nawar ke bawah. Sama juga sahabat ketika puasa, dia masih kuat puasa, kemudian menyatakan, ya Rasulullah, ada nggak puasa yang disyariatkan untuk saya selain puasa Ramadan? Nabi SAW menyatakan puasa 3 hari tiap bulan. Apa yang dilakukan sahabat Abdullah bin Amr bin As ini? Saya masih kuat, nawarnya ke atas. Akhirnya disampaikan itu puasa Senin Kamis. Lalu nawar lagi, saya masih kuat. Kemudian Nabi SAW menyatakan, kalau gitu puasalah dengan puasa Nabi Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka. Nah ini modelnya sahabat. Kalau nawar ibadah, nawarnya ke atas. Kalau kita nawarnya ke bawah. Nah itu Bapak Ibu sekalian, pembahasan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam.